Suamiku sangat muram. Hidup bersama Peter adalah menjalani naik turunnya emosi dengan cepat. Bagaimana aku mampu tinggal dengan seorang pria yang emosinya sangat tidak terkontrol? Aku tidak percaya hal ini terjadi lagi. Semuanya baik-baik saja, tapi kemudian lingkaran depresi dan kemarahan Peter muncul lagi. Dia tidak mau berbicara denganku. Dia membentak Jimmy, putra kami yang baru berusia 2 tahun. Dan jika aku bertanya apakah ada yang keliru, dia menjadi gusar dan menamparku. Suasana hati Peter yang berubah-ubah sudah muncul dan pergi sejak kami menikah 6 tahun yang lalu. Dan puncak dari semua itu adalah suamiku sama sekali tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan aku sangat lelah mengerjakan semua ini. Orang tuaku sendiri selalu bertengkar, seringkali karena masalah keuangan. Sampai sekarang, mereka masih mempermasalahkan hal yang sama. Jadi bisa kukatakan kepada Anda bahwa aku tidak mempunyai bayangan tentang suatu kehidupan yang bahagia. Tetapi aku bersumpah aku tidak sudi mempunyai pernikahan seperti pernikahan orang tuaku. Dan lihatlah apa yang terjadi. Ini adalah pernikahanku yang kedua dan sekarang mulai hancur berantakan. Segera setelah aku menikahi suami pertamaku, aku sadar ternyata aku tidak mencintainya. Saat itu aku begitu putus asa ingin segera meninggalkan rumah. Aku juga sangat takut berdebat dengan suamiku sehingga aku membiarkan dia memutuskan segala sesuatu. Akhirnya kami bercerai dan aku kembali ke rumah orang tuaku, tetapi tidak ada perubahan di sana. Saat itulah aku memutuskan untuk meninggalkan rumah secara baik-baik. Kemudian aku berkemas dan pindah ke California. Kira-kira 5 tahun setelah kepindahanku di sini, aku bertemu Peter. Waktu itu aku sedang bekerja di sebuah hotel yang besar di pusat kota dan dia datang untuk memesan sebuah ruangan pertemuan. Kami mulai bercakap-cakap dan aku sangat senang ketika dia menanyakan nomor teleponku. Kami dapat bergaul dengan baik sejak semula. Peter adalah pekerja sosial yang memberi penyuluhan kepada anak-anak di pusat rehabilitasi remaja di daerah itu. Kami mempunyai banyak kecocokan. Sama seperti aku, Peter pernah menikah sebelumnya dan berusaha untuk membuat hubungan berikutnya lebih baik. Sebulan setelah pertemuan kami, Peter pindah menempati sebuah apartemen dan 4 bulan kemudian kami menikah. Segera setelah kami menikah, hubungan kami tampak berubah. Satu hal terjadi, aku dipecat karena atasanku tidak ingin mempekerjakan orang yang tidak bisa dihubungi lewat telepon selama 24 jam sehari. Dan karena aku memiliki Peter, tentu saja aku tidak bersedia. Selama 6 bulan aku mencari pekerjaan baru dan saat aku mendapatkan posisi di sebuah kantor asuransi, kami benar-benar kehabisan uang. Saat itu, Peter merasa bahwa bekerja di pusat rehabilitasi remaja terlalu menguras emosinya. Katanya dia kehilangan semangat dan dia akan mencoba bekerja sebagai salesman untuk sebuah perusahaan komputer. Pendapatannya diperoleh dari hasil komisi penjualan dan Peter dapat menjual dengan baik. Namun, pada mulanya keadaan keuangan kami sangat buruk. Tetapi masih saja ada berkat untuk kami. Kami jatuh cinta pada sebuah rumah mungil dan berdua kami mengais keping demi keping untuk membayar uang muka pembelian rumah itu. Kemudian kami memutuskan untuk mulai membentuk suatu keluarga. Kehidupan kami penuh dengan tekanan. Tetapi kami berpikir bahwa jika kami mempunyai rumah, segala sesuatunya akan beres. Sayangnya, dugaan kami keliru. Kami membeli segala sesuatu secara kredit sehingga kami dapat menabung seluruh uang kontan kami. Setelah kami menempati rumah itu,
kami menyadari betapa kami sangat kekurangan dan betapa besar utang yang kami tanggung. Lebih dari semua itu, aku harus menjalani operasi karena ketidaksuburan kandungan. Ada jaringan parut di saluran kandungan rahim dan jika aku dioperasi, mungkin aku akan bisa hamil. Tentu saja aku menjalani operasi tersebut. Tetapi aku harus cuti kerja selama 6 minggu. Meskipun tagihan pengobatanku ditanggung perusahaan, aku tidak mendapat gaji. Keadaan tersebut membuat kami semakin terpuruk. Aku sangat sedih, tetapi Peter sangat depresi. Saat itulah aku menyaksikan salah satu kemurungannya. Tetapi itu bukan yang terakhir. Setelah kejadian tersebut, kesedihan semacam itu sering muncul. Kadang-kadang berlangsung selama 10 menit, terkadang sampai 10 hari. Peter akan menghindari aku, menolak untuk berbicara, dan menolak untuk bercinta. Dia akan bermuram durja, mengharapkan aku melakukan semua yang dimintanya. Semakin aku bertanya apakah masalahnya dan apa yang bisa aku bantu, semakin dia marah. Aku tidak tahu apa yang terjadi dan aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Bagian terburuk adalah ketika depresi Peter berubah menjadi kemarahan. Seperti ayahnya, hal terkecil bisa membuatnya marah. Tahukah Anda, meskipun keluarga ini selalu berpura-pura tidak ada masalah, ayah Peter yang meninggal 10 tahun yang lalu adalah seorang pecandu alkohol. Bila dia mabuk, dia akan sangat kasar kepada Peter, anaknya satu-satunya. Mengkritik segala sesuatu yang dilakukan Peter. Bila Peter mencoba untuk membicarakan hal itu kepada ayahnya, dia akan diteriaki atau diacuhkan. Ibu Peter adalah seorang perempuan yang pemalu dan pendiam, yang tampaknya tidak bersedia atau mungkin tidak mampu untuk menghadapi suaminya. Akibatnya, Peter harus menghadapi semua ini sendirian. Peter bukan peminum, tetapi ada kemiripan antara dia dengan ayahnya dalam hal-hal yang lain. Biasanya setelah meledak-ledak, Peter akan tenang. Sebenarnya hampir 2 tahun keadaan telah membaik dan kami kembali menjadi sangat dekat. Bahkan aku hamil. Itu adalah 9 bulan yang tersulit. Dan kemudian aku harus menjalani operasi untuk melahirkan. Dan Peter benar-benar memberi dukungan kepadaku. Kukira hari-hari kelam kami sudah berakhir. Tak perlu kukatakan ternyata aku salah. Beberapa bulan yang lalu, Peter mulai menghadapi masalah di tempat kerjanya. Dia dan atasannya seperti tidak bisa bergaul lagi dan tampaknya Peter harus mencari pekerjaan baru. Aku sudah mencoba untuk membicarakan hal ini, tetapi dia mengacuhkan aku. Sekali lagi dia bermuram durja di rumah. Baru minggu lalu kami bertengkar hebat karena hanya untuk membawa kotak sampah dari lokasi pembuangan ke halaman belakang. Peter menunggu sampai 4 hari. Demi Tuhan, aku bukan budaknya. Aku benar-benar jengkel. Untuk membuatku tenang, aku terus makan sehingga berat badanku membengkak. Dan kehidupan seks kami, itu tidak ada. Aku mencintai Peter, tetapi kemarahan dan depresinya tidak menyisakan sedikit celah pun untuk pernikahan kami. Aku sudah memikirkan sebuah perceraian. Bila dia tidak segera berubah, aku tidak melihat ada pilihan lain. Andrea merasa muak dan aku tidak menyalahkannya. Aku tahu kemurunganku ini bisa sangat mengerikan, tetapi aku tidak pernah melukainya atau Jimmy. Aku tidak bermaksud berteriak, tetapi Andrea membuatku marah. Bila aku merasa sedih,
Dia mengomel terus-menerus. Dan ketika Andrea mencoba menggangguku seperti itu, aku benar-benar marah. Aku bukan anak yang tumbuh dengan bahagia. Hubunganku dengan ayah sangat buruk. Dia memanggilku bodoh bila aku pulang ke rumah dengan nilai ulangan yang jelek, atau tanpa sengaja menghanguskan roti. Dia akan mempermalukanku di depan teman-temanku. Kukira ayahku adalah pria yang tidak bahagia, sehingga dia mencari pelampiasan pada alkohol. Pertama kali aku ingat dia mabuk berat ketika aku berusia 13 tahun. Aku membenci kebiasaan minum ayah, tetapi segala diskusi dari pihakku hampir tidak mungkin. Pada saat aku memasuki perguruan tinggi, kebiasaan minumnya begitu parah, sampai-sampai kami tidak akan pernah tahu apakah dia akan pulang ke rumah atau tidak. Dan dia adalah seorang pemabuk yang juga pemarah, melakukan keinginannya untuk mengganggu orang dan khususnya mempermalukan aku. Kukira sebelumnya aku sudah belajar untuk membangun tembok di sekelilingku, sehingga ayah tidak bisa memasukinya. Andrea mengira kemuruman ini adalah sesuatu yang baru dan dikarenakan oleh kesalahannya. Tetapi dia keliru. Aku ingat perasaan depresi seperti ini pernah kualami dahulu. Sewaktu aku duduk di sekolah menengah pertama, kukira dengan pergi mengikuti kuliah akan membantu. Memang benar, namun hanya untuk sementara. Aku bertemu dengan istri pertamaku semasa sekolah menengah atas. Pernikahan kami hanya bertahan selama 3 tahun. Dan mungkin kurang dari 2 tahun kami merasakan kebahagiaan pernikahan. Kira-kira setahun setelah proses perceraian kami selesai, aku bertemu Andrea. Dan segera saja aku terpesona oleh kemandirian dan kekuatannya. Hubungan kami dengan cepat menjadi erat. Sebelum aku menyadarinya, kami merencanakan pernikahan. Masalahnya adalah aku tidak berpikir bahwa aku sudah siap untuk menikah lagi. Aku ingin menunda pernikahan kami sampai aku mampu menyelesaikan masalah-masalahku. Tetapi aku tidak berani mengatakan hal ini kepada Andrea. Aku takut akan kehilangan dia. Segera setelah kami menikah, aku memutuskan untuk berhenti dari pusat konseling tempat bekerjaku dan memulai karirku sebagai tenaga pemasaran. Ayahku selalu mengatakan bahwa aku tidak akan pernah bisa menjadi salesman. Menurutnya, aku tidak mempunyai kepribadian atau bekal untuk melakukannya. Tetapi, hal itu justru membuatku semakin mantap. Aku benar-benar senang menjual, dan aku melakukannya dengan sangat baik. Meskipun sekarang ini, kulihat Andrea dan aku menggunakan uang melampaui kemampuan kami dengan membeli rumah ini. Kami juga mencoba untuk mempunyai anak, tetapi kami tidak bisa. Semua itu terlalu berlebihan, ya, dan aku mulai dilanda kesedihan lagi. Sekarang, bila aku merasa depresi, aku hanya ingin sendirian. Ya, bukan berarti aku tidak mau membantu sama sekali. Aku hanya tidak bisa. Tetapi betapa buruknya perasaanku. Akhirnya, aku bisa mengatasinya. Meskipun aku sudah mencoba untuk menerangkan hal ini kepada Andrea, dia akan menangis, atau kalau tidak, dia akan bersikeras menggangguku. Hal itu justru membuatku semakin marah. Dan sebelum aku menyadari apa yang terjadi, aku berteriak dan memukuli kursi.
Akhir-akhir ini tampaknya depresi yang kualami semakin sering terjadi. Tekanan pekerjaan semakin menggunung. Aku mendapat pengawas baru yang tidak pernah bertemu secara langsung. Aduh, aku sangat ingin keluar dari pekerjaan ini. Mungkin dengan membuka perusahaan kecil milikku sendiri. Ya, tetapi aku harus bertanggung jawab terhadap keluargaku. Aku sudah terlalu tua untuk memulai segala sesuatunya dari awal. Aku mencintai Andrea. Aku benar-benar menghargainya, mampu bertahan dalam situasi ini. Mungkin aku tidak mempunyai potongan untuk menjadi suami siapapun. Aku menerima seluruh tuduhan atas masalah kami. Tetapi, tidak bisakah Andrea memahami bahwa ada saat-saat di mana aku perlu untuk sendirian?